Tetapi kan dari sini kita paham bahwa sistem politik Islam itu tidak ada sistem secara baku dikatakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Hanya saja kita sebagai ulama-ulama kita selalu berijtihad untuk memahami bagaimana sih sistem politik Islam itu sebenarnya. Kalau tadi kita sudah bicara masalah politik, sekarang kita berbicara nih, apa itu politisasi? Nah, lalu apa kaitannya politisasi dengan agama? Nah, sehingga terjadi sebuah istilah politisasi agama. Lalu apa bedanya dengan politik? Apa bedanya politik dengan politisasi agama? Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah. Download sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tema-tema yang agak sensitif ini, yang agak lagi anget-angetnya, apalagi ini menjelang politik 2024 ya, pemilu 2024. Mungkin menjelang itu teman-teman akan melihat kebiasaan-kebiasaan politisi mungkin yang nanti akan tour ke kampung-kampung dengan segala siasat-siasatnya. Teman-teman, mudah-mudahan dengan kita diskusi kali ini teman-teman dan saya pribadi kita agak tercerahkan mudah-mudahan dengan politik dan politisasi agama. Maka tema yang kita angkat kali ini adalah politisasi agama. Politik sebenarnya merupakan kegiatan yang luhur jika kita merujuk pada para pemikir dan akademisi ilmu politik. Tidak ada satupun makna negatif dalam pengertian politik. Sebaliknya, politik selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kepentingan masyarakat yang luas, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Kekuasaan memang pada akhirnya bergantung pada pemangkunya. Apabila orang baik yang jujur, amanah, cerdas, berkualitas, yang berkuasa, tentu kebaikan juga akan tersebar luas. Dan sebaliknya apabila orang jahat yang berkuasa, tentu kerusakanlah yang akan merajalela. Nah teman-teman, politik itu berasal dari bahasa Yunani yang bisa diartikan dari, untuk, dan yang berkaitan dengan warga negara. Aristoteles dan Plato misalnya, dua filsuf keagamaan Yunani kuno, mengartikan politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik, atau yang dalam pengertian Buttermilk juga disebut sebagai usaha untuk mencapai kehidupan atau suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Itu politik. Nah, terlepas dari hal demikian, ya teman-teman, pada hakikatnya teman-teman, kita dalam setiap aktivitas itu kita sebenarnya juga berpolitik. Mulai dari bangun tidur, kemudian sampai bersekolah, bekerja, dan segala macam lainnya. Dalam kehidupan berkeluarga kita juga secara tidak sadar kita telah tidak lepas dari berpolitik. Apalagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu bagaimana dengan Islam? Nah, dalam Islam, politik juga disebut dengan istilah siyasah. Maka kemudian di dalam fikih ada yang disebut dengan kajian khusus tentang kajian fikih siyasah. Dalam istilah dunia modern, fikih siyasah ini juga disebut sebagai ilmu tata negara yang berdasarkan ajaran Islam. Dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup atau prinsip dan tata nilai etika tentang cara hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antara para tokoh pemikir politik Islam yang paling terkenal dari zaman klasik hingga zaman modern ini, misalnya teman-teman mungkin pernah dengar mungkin ya Imam Al-Farabi misalnya, Imam Al-Mawardi misalnya, karya fenomenalnya adalah kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kemudian ada Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun. Yang modern-modern ya, misalnya ada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Muhammad Iqbal, dan masih banyak lainnya. Namun teman-teman, nah ini harus jadi catatan penting. Namun lagi-lagi konsep politik Islam menurut para tokoh yang kita sebutkan tadi itu ternyata juga tidak sama konsepnya semuanya.
Walaupun masing-masing punya konsep dan ijtihad tersendiri yang berlandaskan kepada dalil-dalil Quran dan Sunnah atau hadis Nabi, tetapi tetap pemahaman mereka juga tidak sama semuanya. Nah, konsep politik Islam yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali mungkin berbeda dengan konsep politik Islam yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, konsep politik Islam yang ditawarkan oleh Imam Al-Mawardi agak ada perbedaan dengan konsep politik Islam yang ditawarkan oleh Hasan Al-Banna, Said Qutb, atau mungkin yang agak lebih kerasnya mungkin politik Islam ala Taqiyuddin An-Nabhani begitu. Nah, walaupun mereka juga punya dalil tersendiri, tetapi kan dari sini kita paham bahwa sistem politik Islam itu tidak ada sistem secara baku yang katakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Hanya saja kita sebagai ulama-ulama kita selalu berijtihad untuk memahami bagaimana sih sistem politik Islam itu sebenarnya. Kira-kira begitu. Nah, lalu timbul sebuah pertanyaan di benak kita nih teman-teman. Kalau tadi kita sudah bicara masalah politik, sekarang kita berbicara nih, apa itu politisasi? Nah, lalu apa kaitannya politisasi dengan agama? Nah, sehingga terjadi sebuah istilah politisasi agama. Lalu apa bedanya dengan politik? Apa bedanya politik dengan politisasi agama? Baik. Politisasi agama ialah menggunakan agama sebagai dalih atau kedok untuk tujuan atau kepentingan politik tanpa moral, tanpa etika dan akal sehat. Pada dasarnya agama hanya dijadikan sebagai alat atau topeng dan barang dagangan untuk meraih kekuasaan, untuk meraih kepentingan pribadi demi ambisi hawa nafsu semata. Itu politisasi agama secara sederhana, teman-teman. Misalnya nih contohnya apa? Misalnya ada politisi dan partai tertentu menggiring teman-teman nih untuk memilih seorang calon pemimpin tertentu di tengah kampanye pemilu 2024 nanti misalnya kan. Lalu mereka menyerukan begini, kalau kalian memilih pemimpin ini, maka kalian akan masuk surga gitu. Atau pilihlah calon ini karena kalau kalian tidak memilih calon ini, maka kalian akan masuk neraka atau terkena azab dari Tuhan gitu. Itu kan ngeri kan selalu gitu. Dan tidak jarang para politisi ini juga menyebutkan ayat Quran dan hadis Nabi dalam Islam atau dalil-dalil agama lain selain Islam untuk mendukung atau melegitimasi pernyataannya agar masyarakat terpukau dan memilih mereka. Padahal sebenarnya ayat-ayat Quran dan dalil hadis Nabi tersebut secara konteks makna dan tafsirnya tidak seperti apa yang mereka sampaikan, tidak seperti apa yang mereka maksudkan sebenarnya. Jadi mereka ini hanya cocokologi atau memanfaatkan dalil-dalil agama untuk melanggengkan jualan politiknya demi meraih jabatan-jabatan tertentu. Contoh seperti ini tidak hanya terjadi sebenarnya dalam konteks pemilihan, dalam konteks pemilu politik saja. Namun sebenarnya kita juga tanpa sadar ya, ini sebenarnya juga banyak terjadi pada lembaga-lembaga, komunitas-komunitas bisnis, komunitas dakwah, komunitas sosial kemanusiaan dan segala macam lainnya. Bahkan politisasi agama bisa terjadi di sekeliling kita tanpa kita sadari loh teman-teman. Nah, agama sejatinya konsep sakral yang mengatur kehidupan manusia agar teratur dan tidak melanggar hak satu sama lain. Benar bahwa agama Islam dan politik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tapi ingat loh teman-teman, tapi dalam hal ini perlu kita bedakan apakah politik itu sebagai alat atau wasilah untuk mencapai maksud dan tujuan agama, ataukah agama hanya dijadikan alat sebagai tujuan untuk politik itu. Jadi agama dijadikan sebagai alat untuk tujuan politik saja. Tentu hal ini harus dibedakan. Tentu hal ini berbeda. Maka dalam kondisi ini teman-teman, yang benar itu adalah bahwa politik adalah alat untuk mencapai tujuan agama. Bukan agama dijadikan alat untuk mencapai tujuan politik. Politik kekuasaan, politik adu domba, hawa nafsu, dan segala macam lain. Politik merupakan instrumen dari tujuan hidup berbangsa dan bernegara yang sebenarnya. Yakni sarana membangun moral, membangun moralitas, menegakkan keadilan, kemudian memperjuangkan hak-hak kemanusiaan, kemudian memberantas korupsi, kesenjangan ekonomi, dan lain-lain hal. Kalau politik memang tujuan mulia seperti itu, maka tentu akan menjadi seperti pisau di tangan orang-orang yang baik yang akan dia gunakan untuk tujuan kebaikan pula.
Rasulullah SAW ya bersabda ya, beliau mencontohkan di dalam membangun negara Madinah. Beliau meletakkan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan berpolitik. Dengan berpolitik yang penuh adab dan kesantunan, membuat beliau disegani oleh lawan dan kawannya. Hanya saja teman-teman, seringkali terjadi salah kaprah di dalam penggunaan narasi agama di dalam politik. Agama yang seharusnya menjadi landasan moral etik dalam berpolitik, kemudian yang menjadi pendamai dan pemersatu, justru dikhianati oleh para pelaku politik yang tidak bertanggung jawab, para politisi-politisi kotor. Mereka menjadikan agama sebagai alat untuk meraup suara dan mendulang dukungan massa untuk kepentingan politik praktis mereka, yang orientasinya jelas, yang orientasinya hanyalah jabatan duniawi semata. Akibatnya, polarisasi kebencian dan pecah-pecah belah pun sengaja diciptakan oleh mereka untuk meraup dukungan masyarakat. Sungguh teman-teman, hal demikian tentunya sangat jauh dan berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana agama ialah sebagai landasan etika politik yang harus selalu dijunjung tinggi, bukan semata-mata untuk mencapai hawa nafsu birahi dunia. Politisasi agama sungguh dilarang di dalam Islam loh teman-teman. Paling tidak terdapat 3 dalil mengapa politisasi agama sangat dilarang di dalam Islam. Pertama, ayo kita coba cek lihat teman-teman. Yang pertama, kenapa politisasi agama dilarang dalam Islam? Pertama, narasi politisasi agama umumnya digunakan sebagai alat untuk menyerang lawan politik secara tidak adil dan tidak sehat. Karena ketidaksedangan atau apapun kebencian mungkin terhadap kelompok tersebut. Padahal ajaran Islam sebenarnya sudah jelas menyatakan keharusan untuk berbuat adil termasuk terhadap kelompok yang tidak disukai, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8, serta Islam melarang mengolok-olok atau membenci kelompok lain sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Itu yang pertama. Kenapa politisasi agama dilarang? Yang kedua teman-teman, Islam sangat melarang komersialisasi atau manipulasi ayat Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 41. Ayat tersebut secara jelas melarang segala bentuk penjualan ayat Al-Quran untuk hal-hal yang murah. Misalnya apa hal-hal yang murah itu? Yang murahan seperti jabatan dan segala macam kemegahan duniawi. Maka oleh karena itu tidak dibenarkan jualan ayat-ayat dalam Al-Quran, atau bahkan sengaja membelokkan maksud ayat Al-Quran dengan maksud memperoleh simpati dari pendukung untuk kepentingan politik praktis mereka sendiri. Dan parahnya teman-teman, justru kondisi inilah yang marak terjadi dalam politisasi agama kita hari ini. Dan ketiga teman-teman, kenapa politisasi agama itu dilarang adalah Islam sangat melarang fitnah dan adu domba. Mengenai ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 10 sampai 11 dan Quran surah Al-Humazah ayat 1 yang juga menegaskan bahwa celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Dan ayat tersebut juga menunjukkan betapa tidak diperbolehkannya menebar kebohongan, ujaran kebencian atau hinaan kepada siapapun. Ini karena hal tersebut justru dapat memicu permusuhan dan akan mencelakakan kita sendiri. Dan lagi-lagi teman-teman, hinaan dan ujaran kebencian ini seringkali terjadi di dalam politisasi agama dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Dan terakhir teman-teman, bagaimana sih sebenarnya politik Islam ala Rasulullah SAW itu loh? Seperti apa sih sikap politik Rasulullah SAW? Pertama teman-teman, politik Rasulullah SAW itu menyatukan dan tidak memecah belah. Hal ini seperti yang beliau lakukan pada suku Aus dan Khazraj ataupun pada kalangan Muhajirin dan Ansar. Beliau menyatukan kelompok-kelompok itu. Kedua, Rasulullah SAW selalu menepati janji dan tidak berbohong. Beliau selalu menepati perjanjian atau kontrak politiknya. Hal itu seperti yang terjadi pada perjanjian Hudaybiyah. Walaupun beberapa kalangan menilai perjanjian tersebut itu tidak menguntungkan kalangan muslim, namun Rasulullah SAW ya tetap menepatinya. Dan beliau tidak pernah ngibul soal kontrak perjanjian politik itu. Beliau tidak pernah mengebuli lawannya. Beliau itu sangat ksatria lah kira-kira.
beliau apa adanya dan tidak pernah berpolitik dengan cara yang ambigu, tidak pernah berpolitik dan membuat multitafsir. Beliau tegas apa adanya. Dan ketiga, Rasulullah SAW selalu mengedepankan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu terjadi saat Rasulullah SAW menyuruh piagam atau dalam artian menyusun piagam Madinah, sebuah dokumen yang mengatur tata cara kehidupan antar komponen masyarakat di Madinah, sehingga membuat mereka dalam kesatuan komunitas yang kompak, yang kokoh, yang bersatu, yang disebut dengan istilah ummah. Dan keempat, bagaimanakah politik ala Rasulullah SAW? Keempat, Rasulullah SAW selalu mengedepankan keadilan, sehingga keseriusan Rasulullah SAW di dalam menegakkan keadilan ini ditunjukkan dengan sabdanya. Apa kata Nabi? Andai Fatimah anak Muhammad itu mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini menunjukkan bagaimana penegakan keadilan dilakukan oleh Rasulullah SAW tanpa pandang status sosial dan tanpa pandang bulu kepada siapapun. Begitulah contoh politik kira-kira yang diajarkan, dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi lagi-lagi ketika kita berbicara soal politisasi agama, ini tentu berbeda, bertolak belakang dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW tadi. Maka oleh karena itu teman-teman, mari kita cerdas, jangan mau diadu domba, jangan mau diperalat. Terlebih lagi ini akan sebentar lagi politisasi atau politik atau pemilu 2024. Tentu semua tokoh-tokoh masyarakat akan didekati mungkin oleh para politisi tertentu, kelompok tertentu. Bahkan mungkin, dan tidak jarang ini sering terjadi, para ustadz, para kiai, para ulama sering juga diperalat-alat oleh mereka untuk kepentingan sesaat. Kemudian setelah mereka menang, akhirnya ulama ini pun ditinggalkan, para ustadz ini pun tidak, dibiarkan saja. Inilah yang disebut dengan politisasi agama untuk kepentingan mereka sesaat. Mudah-mudahan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.